memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Apa yang Kau rencanakan untuk setiap kami, anak-anak muda, setiap kami Tuhan, keluarga demi keluarga. Bila itu terjadi sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami doa, kami bersyukur sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, sekali berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu teman-teman silakan duduk. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya kabar Bapak Ibu teman-teman, apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Mari sama-sama berkata luar biasa, dahsyat, ajaib. Sekali lagi, luar biasa, dahsyat, ajaib. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat tentang keselamatan kekal di dalam Yesus Tuhan ya. Kita semua boleh belajar bagaimana mengapa keselamatan itu ada di dalam Yesus Tuhan ya. Ini pastinya untuk setiap kita dan juga untuk kita melayani banyak orang. Amin, haleluya. Keselamatan kekal itu bukan hanya selamat. Misal teman-teman naik apa? Adik-adik naik motor, kemudian ada ayam lewat gitu ya. Kalau sekarang motor kan suka masuk-masuk di jalan-jalan kecil tuh supaya nggak macet ya. Ada ayam lewat nyebrang pas gitu ya, hampir ketabrak tapi nggak ketabrak. Terus adik-adik bilang, oh selamat ayamnya. Kalau nggak kita makan ayam goreng gitu ya. Dengan membayar pastinya sama yang punya ayam. Karena kami juga pernah gitu dulu ya. Waduh kena ayam. Selamat bukan hanya selamat seperti itu kan. Atau misalnya yang berkeluarga, mulai usaha, bisnis, kemudian aduh selamat, untung nggak jadi ketipu gitu ya. Atau untung pas jual, pas waktunya tepat. Untung selamat nggak jadi rugi gitu ya. Keselamatan kekal dalam Tuhan Yesus lebih daripada keselamatan yang seperti itu. Katakan amin, amin. Kekal itu kekal, panjang sampai selama-lamanya, sampai waktu yang tidak terbatas. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan apakah orang kaya butuh keselamatan kekal, menurut Anda bagaimana? Butuh atau tidak butuh? Butuh. Orang kaya tidak butuh uang lagi, mestinya ya. Tapi faktanya yang kaya pengen semakin kaya. Makanya yang korupsi biasanya orang kaya kan. Bukan orang miskin korupsi. Orang miskin itu biasanya mencuri itu juga segera ketahuan. Betul nggak? Nyuri ayam, ketahuan, dipukulin. Yang kaya malah pengen kaya. Tapi kalau kita tanya yang kaya butuh uang nggak? Nggak butuh uang sih sebetulnya. Begitu ya. Yang sehat, yang badannya sehat banget, fit banget. Butuh ke dokter nggak? Butuh ke dokter nggak? Butuh atau enggak? Anggaplah tidak butuh lah begitu ya. Tapi semua orang butuh keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Setuju? Setuju? Setiap orang butuh yang namanya keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi keselamatan kekal. Selamat misalnya begini ya. Adik-adik yang masih sekolah nih. Nyontek. Nyontek itu enaknya ketahuan apa enggak ketahuan? Nyontek itu enaknya ketahuan atau enggak ketahuan? Nggak ketahuan, enaknya kan. Ibu kan nggak bilang benernya kan, enaknya nggak ketahuan. Oh selamat nyontek nggak ketahuan misal begitu ya. Tapi keselamatan dalam Tuhan itu lebih daripada keselamatan yang ibu sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi. Keselamatan kekal dalam Tuhan itu selamat sampai selama-lamanya, bahkan keselamatan setelah kita pindah. Kenapa orang takut mati? Siapa di sini yang nggak takut mati? Gitu ya. Wih mantap. Wah, mantap, mantap. Iya. Orang orang biasanya kan takut mati. Kenapa? Karena nggak tahu kalau mati itu setelah itu ngapain begitu ya. Betul nggak? Kenapa orang takut mati sih? Orang sakit berobat, orang jaga supaya selamat, orang jaga supaya sehat, orang jaga punya pekerjaan. Kenapa? Supaya punya uang. Kenapa? Kalau punya uang bisa beli makanan. Kenapa bisa beli makanan? Nggak mati. Misalnya gitu ya, ujungnya kan gitu ya, nggak mati. Karena kalau mati tuh nggak tahu, aduh, mati itu kayak gimana ya. Tapi keselamatan kekal itu dijamin di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin. Keselamatan kekal selama-lamanya, amin.
lebih daripada semua selamat tadi, selamat nggak sakit, selamat nggak kecelakaan, itu pastilah doa kita semua ya. Selamat sehat, selamat nggak kena penipuan, selamat nggak dijahatin orang, selamat, selamat, selamat. Tapi dalam Tuhan Yesus itu ada keselamatan lebih daripada itu semua. Itu sebabnya berita keselamatan bukan hanya untuk orang tertentu. Berita keselamatan untuk orang sehat, berita keselamatan untuk orang kaya, berita keselamatan untuk orang sukses menurut dunia, berita keselamatan untuk semua orang. Katakan amin. Amin. Next, April. Tuhan Yesus sendiri yang berkata dan yang hanya Tuhan Yesus sendiri yang berani berkata. Perhatikan ya. Tuhan Yesus sendiri yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus sendiri yang berani berkata, dan hanya Tuhan Yesus yang berani berkata, aku jalan. Ya. Sementara orang mencari jalan, katakan mencari jalan. Sementara orang mencari jalan, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Jadi adik-adik yang percaya Tuhan Yesus, kita semua yang percaya Tuhan Yesus, kita sudah menemukan jalan. Itulah jalannya. Haleluya. Tuhan sendiri yang berkata, akulah jalan. Dan kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus memberitahukan jalan kepada banyak orang yang sedang mencari jalan. Banyak orang cari kebenaran, setuju nggak? Banyak orang cari kebenaran. Apakah salah orang puasa? Nggak salah kan? Apakah salah orang bertapa? Apakah salah semua ya, orang Kristen pun begitu ya, mencari-cari, orang Kristen pun bertanya-tanya, nggak salah semuanya. Orang mencari kebenaran, orang mencari kehidupan, orang mencari jalan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Betul? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan. Bukan jalan menuju Serelat Cihampelas. Kalau itu Google Maps lebih jago dari Anda, dari saya. Betul nggak? Hari ini dengan nanti siang pulang mungkin beda, begitu ya. Dengan jalan kalau hari biasa dengan hari Minggu mungkin beda. Kita bisa cari jalan. Google Maps lebih hebat daripada kita. Kenapa? Google Maps itu satelit di atas. Dia bisa lihat dari atas. Kita di bawah. Kita hanya tahu, oh di depan nih macet. Kita usahain belok ke kanan, belok ke kiri, gitu ya. Tapi Google Maps itu kan satelit adanya di atas. Tuhan Yesus menurut Anda adanya di mana? Di atas atau di bawah Google Maps? Di atas atau di bawah satelit? Di atas, di mana-mana. Haleluya, amin. Dan Tuhan berkata, akulah jalan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Orang cari kehidupan, Tuhan Yesus kehidupan. Amin. Orang cari jalan, Tuhan Yesus jalan. Orang cari kebenaran, Tuhan Yesus kebenaran. Amin. Haleluya. Next. Kita sekarang cari kebenaran nggak gampang sih. Satu bilang benar, begitu kan? Bahkan dalam persidangan pun, satu bilang yang ini benar, satu bilang yang ini benar, satu membela yang ini, satu membela yang ini, dan kemudian hakim diberi wewenang untuk memutuskan. Diharapkan hakimnya adil untuk memutuskan, kan seperti itu ya. Tapi Tuhan berkata, Tuhan jalan, Tuhan kebenaran. Orang-orang yang ikut Tuhan sudah menemukan jalan, menemukan kebenaran. Itu sebabnya hidup dalam kebenaran juga. Amin, haleluya. Kita akan lihat mengapa Tuhan Yesus harus mati untuk kita semua. Kita akan lihat mengapa Tuhan Yesus itu jalan keselamatan untuk kita semua. Amin, haleluya. Roma 3 ayat 23. Anak-anak muda boleh baca ayatnya. Kelihatan pasti. Roma 3 ayat 23. Silahkan, 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan segala kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, katakan semua orang. Semua orang, termasuk saya atau tidak? Nah, termasuk. Semua orang Tuhan berkata, termasuk orang jahat ada dosanya enggak? Enggak, orang jahat. Orang baik ada dosanya enggak? Sekali lagi, orang jahat ada dosanya enggak? Ada. Orang baik ada dosanya enggak? Tetap ada. Jadi kalau kita bilang, aduh dia sih baik, kayaknya nggak butuh Tuhan. Gitu ya.
Dia sih kayaknya keluarganya baik-baik, nggak butuh Tuhan. Dia sih kayaknya, oh itu anak muda baik lah, nggak nyontek, nggak ngomong kasar, kayaknya nggak butuh Tuhan, nggak berantem, kayaknya nggak butuh Tuhan. Tuhan berkata, setiap semua orang sudah berbuat dosa. Setuju nggak? Apakah ada yang merasa orang baik dari kecil, dari bayi, dari lahir? JJ mungkin ya? Aduh ya, William, William. Atau siapa yang lain? Oh, ada dua William ini ya, William ya. Will, kamu baik dari kecil, Will? Nggak pernah ngambil uang orang tua gitu kan ya. Nah, mungkin ada orang yang baik dari kecil, tapi Alkitab berkata semua, betul nggak? Semua, semua. Kalau semua itu berarti semua. Lihat kanan kiri bilang semua, semua, semua orang itu sudah berbuat dosa, telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia ada di bawah hukum dosa. Hukumnya memangnya berdosa. Sama seperti kalau benda dilemparkan ke atas, itu kemudian akan jatuh ke, benda dilemparkan ke atas akan jatuh ke mana? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi. Kenapa pesawat bisa tidak jatuh? Karena ada hukum yang lebih daripada hukum gravitasi. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Ya. Semua. Kita bisa lihat dosa, 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 begitu ya. Benci. Siapa nggak pernah benci? Nggak pernah benci sedikit pun. Sama orang lewat nggak benci, gitu ya. Sama tukang parkir sahabatan. Sama tukang sayur sahabatan, nggak pernah nawar, gitu kan. Sama kucing lewat. Lagi mau makan mejanya dinaikin kucing nggak benci, gitu ya. Kebencian itu dosa. Kemarahan, marah dosa atau bukan? Dosa. Sebutkan apa lagi di situ? Mencuri. Mencuri sedikit sama mencuri banyak. Mana lebih besar dosanya? Sama, keren. Jadi mending mencuri. Jadi mending mencuri besar apa sedikit? Terus mencuri besar atau jujur ya. Mending mencuri. Kalau ada kesempatan ambil uang orang tua, sekalian yang banyak gitu ya. Kan sama dosanya. Enggak, ibu ngajarin gitu. Tapi itu kan dosa, betul nggak? Iri hati. Pasti banyak lagi lah yang saya belum tulis di sini. Iri hati. Irinya mungkin ini. Ih enak banget ya. Gak belajar, dapat nilai gede. Iri nggak? Iri sih ya. Nggak belajar, kerjanya tidur, di sekolah tidur, dapat nilai ulangan gede. Iri nggak? Ya enak banget gitu ya. Iri juga sih. Nah, setiap kita pasti pernah lah merasa begitu. Itu sebenarnya Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Anak-anak cowok nih, ibu tanya. Lebih sering mana? Bohong atau marah? Coba anak-anak cowok nih. Lebih sering mana? Bohong atau marah? Bohong. Hampir kompak ya. Anak-anak cowoknya nggak pemarah ya. Mantap. Anak cewek nih. Lebih sering mana? Iri hati atau benci? Benci. Benci. Sebel banget ya lihat dia ya. Sok banget, sok ini ya misalnya ya. Sok apalah gitu. Tapi kata Tuhan memang semua orang sih, betul nggak? Memang semua orang telah berbuat dosa. Ada pemberontakan, mungkin kita bilang dosanya serem-serem ya, tapi ya itulah dosa. Pemberontakan, pembunuhan. Aku nggak pernah bunuh bu. Nyamuk pernah nggak nyamuk? Sering. Kecoa, tikus gitu ya. Ya itulah ini penganiayaan ya. Kemudian ada dosa seksual, pornografi, percabulan, perzinahan. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Betul nggak? Semua orang telah berbuat dosa dan kalau dosa itu artinya kehilangan kemuliaan Allah. Penyembahan berhala, sihir, tenung, ramal. Saya tanya lagi, siapa yang dulu atau sekarang suka baca ramalan-ramalan? Sekarang udah nggak ada majalah kayaknya ya. Di di mana sih? Di mana tuh? Kalau baca ramalan sekarang di mana? Kalau dulu kan di majalah-majalah,
Sekarang kalau baca ramalan gimana? Ramalan bintang di TikTok. Oh, mungkin ramalannya sekarang lebih maju ya, lebih modern ya. Kalau zaman ibu dulu kan ramalannya cuma Virgo misalnya, Agustus, ekonomi, keuangan seret, asmara kedodoran. Itu udah kuno banget ya kayaknya. Kalau sekarang kalau sekarang nggak tahu deh apa gitu ya ramalannya di TikTok ya. Tapi kata Tuhan memang semua orang, kenapa ya orang tuh pengen tahu gitu. Kira-kira bulan Agustus ngapain? Kira-kira nanti bulan November ngapain? Kira-kira bulan ini ngapain? Ada hal-hal yang bisa dibenarkan kalau itu berdasarkan keilmuan. Misal, begitu forecast. Ramalan cuaca. Itu kan berdasarkan teknologi. Ada teknologinya, ada perhitungannya. Begitu ya ramalan cuaca ini memang sekian. Siapa bisa menjelaskan? Nah nanti lebih daripada saya. Ada uap air, di atas dan lain-lain, apa yang bikin awan mendung, hujan, curah hujan tinggi, curah hujan rendah, intensitas dan lain-lain. Itu ramalan cuaca, itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman nih, ibu-ibu nih, bawa payung atau bawa topi nih gitu ya. Tergantung ramalan cuaca nih, bawa apa nih begitu. Yang pasti bawa handphone. Sekarang Anda kalau ketinggalan handphone pulang lagi nggak? Pulang. Jujur, kalau ketinggalan dompet udah nggak pulang lagi kan? Yang penting nggak ketinggalan handphone. Lebih penting mana dompet sama handphone? Handphone. Sekarang udah begitu. Dompet aja isinya bisa kosong kok. Nggak tahu kalau si Ani gitu ya. Yalah kalau model si Ani kayaknya dompet nggak pernah kosong isinya. Oma paling-paling kalau bilang ini anak-anak muda kenapa sih nggak pernah bawa uang cash? Gitu ya. Kalau perlu uang cash, mak, ada uang cash nggak mak? Nanti ditransfer digantiin. Ya tanya mak, gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang nggak usah pergi dekat, pergi jauh juga nggak bawa uang cash. Kembali ke sini, penyembahan berhala, sihir, tenung, ramal, ya mau kuasa hitam, ilmu putih, ya kita berkata itu dosa. Setuju nggak? Ilmu putih bu, nggak pakai dupa lagi ya sekarang udah modern. Penyembahan berhalanya, paranormal, ramalan-ramalannya. Tapi Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa ya. Next. Dan upah dosa itu adalah maut. Ya. Dosa itu ada hukumannya maut. Orang berdosa itu hukumannya maut. Setiap orang pasti mati memang secara jasmani. Tubuh kita ini kan ada waktunya. Pilihannya hanya diangkat, ya, tidak mengalami kematian, diangkat, atau mati. Kalau mati ya tubuhnya udah mati. Biarpun dibalsem, dikasih formalin, ya ada waktunya ya. Ya, saya pernah menghadiri upacara adat di Toraja. 1 tahun meninggal, mayatnya baru dimakamkan karena dibalsem dengan sangat baik, kemudian ditempatkan di tempat yang sangat baik, begitu di gua, keluarganya menunggu sampai kira-kira terserahlah berapa lama waktunya keluarga berunding, kemudian mereka bikin acara besar ya. Kita waktu itu ada sekitar 1.000 orang kumpul selama 7 hari bikin acara besar, baru di hari terakhir uh, dilakukan pemakaman begitu ya. Tapi setiap orang pasti mati. Hanya setelah mati pergi kemana? Itu yang jadi masalah. Menurut adik-adik, setelah mati pergi kemana? Setelah mati pergi kemana? Pilihannya kemana? Pilihannya kemana? Ada pilihan lain nggak? Setelah mati pergi kemana? Ibu tanya Nikion deh. Nikion, shalom Nikion. Haleluya. Ya. Ya pada waktunya nanti. Kan setiap orang punya waktu, betul nggak? Setiap orang kan punya waktu. Anggaplah Nikion sudah kakek-kakek. Sudah umur 100 lah. Betul nggak? Nikion 100 sudah panjang belum? Udah panjang sekali ibu. Gitu ya. Atau mau lebih, 101. Anggaplah 100. Terus dipanggil pulang sama Tuhan. Dipanggil Tuhan. Pergi kemana Nikion nanti? Surga kah? Atau neraka kah?
Wis mantap. Tepuk tangan buat Nikion. Hai. Kenapa Nikion pergi ke surga? Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mantap, kasih jempol. Wis haleluya. Jempol. Betul nggak? Kelihatannya simpel. Tapi itu menentukan nanti keselamatan kita, kekekalan kita. Menentukan kita dalam kekekalan selama-lamanya. Kalau orang sudah meninggal tidak bisa ditolong orang lain lagi. Betul nggak? Kalau sudah meninggal tidak ada yang bisa tolong. Orang lain hanya tolong menguburkan, dikasih kuburan yang bagus lah, yang jelek kah, semuanya sama-sama kuburan. Bunganya sedikit, bunganya banyak, semuanya sama-sama dikubur. Alkitab berkata upahnya dosa itu maut. Kematian kekal, maut selama-lamanya orang berdosa, itu dihukum. Ya. Adik-adik kalau nyontek ketahuan, dihukum nggak? Dihukum atau dipuji? Dihukum. Haleluya. Orang korupsi kalau ketahuan, dihukum nggak? Waduh. Luar biasa ini muda-muda sudah berpolitik. Haleluya, Kak Abi akan kembali ke Timika. Ya, 2 bulan datang lagi. Oh, gitu ya, haleluya. Oh, dia pergi nanti kan secepatnya kembali. Dia pergi di sana sedang lebih membutuhkan. Nanti dia akan kembali lagi ya. Amin tuh. Amin dari depan sampai belakang. Amin, Kak Abi. Amin, haleluya. Semua orang yang berdosa akan dihukum. Hukumannya maut, ya. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam, coba lanjutkan, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita diberi kasih karunia untuk tidak dihukum. Percaya? Amin. Setiap orang, sekali lagi saya ulang, setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan diberi kasih karunia untuk tidak dihukum di neraka. Yang mau masuk neraka, mau didoakan masuk neraka, boleh angkat tangan. Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti harus mau terima kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Next. Kita doakan nanti Kak Abi dipakai Tuhan untuk membawa banyak orang-orang kepada Tuhan. Anak-anak muda datang kepada Tuhan ya. Papua datang kepada Tuhan. Mendahului ini membuka jalan buat adik-adik yang nanti akan jadi pejabat-pejabat di Papua. Amin. Asik katanya. Tepuk tangan dong. Asik. Kak Abi buka jalan dulu nih. Betul nggak? Itu sebabnya adik-adik harus belajar sungguh-sungguh. Yang pertama cari Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Siapa, jujur, siapa yang hari ini ngantuk tadi datang? Bangun masih ngantuk, angkat tangan. Coba, siapa yang tadi malam tidur malam, ada kegiatan, ada acara mungkin, terus hari ini masih ngantuk tadi pagi. Duh, ibadah enggak ya, ibadah enggak, masih ngantuk. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Jujur dia. Tapi di tengah, iya di tengah juga. Iya jujur tuh ya. Ngantuk. Tapi kan adik-adik tetap memilih ibadah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Wih, mantap. Betul nggak? Betul. Upah dosa itu kematian kekal di neraka. Betul nggak? Setiap orang yang berdosa, hukumannya di neraka. Kecuali dia percaya Tuhan Yesus. Katakan percaya Tuhan Yesus. Nah, tadi Nikion bilang, saya kenapa masuk surga? Karena percaya Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya begini, ada orang baik tidak percaya Tuhan Yesus. Bagaimana? Orangnya baik. Suka ke gereja lah, suka ibadah lah. Tapi dia tidak percaya Tuhan Yesus. Dia hanya berpikir, ya udahlah harus gereja lah. Gitu ya. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Agama apapun juga lah, begitu ya. Lalu Alkitab berkata setiap orang pasti terima hukuman di neraka. Kematian kekal di neraka. Karena setiap orang sudah berbuat dosa. Next.
Apakah kebaikan bisa membayar dosa manusia? Kita lihat gambar ini. Manusia sudah berbuat dosa. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Manusia sudah berbuat dosa, terpisah dari Tuhan. Ya. Nanti kalau sudah kita mengerti, kita bisa menjelaskan kepada orang-orang. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan gak mau dekat-dekat lagi. Tuhan terpisah dari manusia. Ya. Ini sepiring makanan enak. Apa makanan paling enak? Babi hong. Sam ya? Oh, mus. Waduh. Mas Saskia. Apa makanan paling enak? Capcay. Papeda, nasi goreng. Will, makanan khasmu apa, Will? Sei, oh iya sei. Sei sapi, sei babi, keren. Papeda dengan ikan kuah kuning. Oke, keren. Ini enak nih, enak banget nih. Enak banget ya. Capcay, apa tadi babi hong, kuah kuning, sei, enak banget nih. Ada kotoran. Udah enak tuh ya. Kotoran. Nggak usah terlalu heboh lah, kotoran burung merpati aja deh. Kan nggak terlalu heboh kan. Mau makan nggak? Kan enak. Kan favorit saya sapi. Kotorannya nggak terlalu heboh loh, ibu nggak bilang kotoran babi, kotoran guguk, kotoran kucing, cuman kotoran burung merpati. Mau makan nggak? Nggak kan? Kita nggak bisa paksa. Ditambahin lagi, udah tahu nih ada kotorannya. Tambahin lagi di atasnya capcay lagi. Mau makan nggak? Kan udah ditambah. Kan udah ditambah yang baik. Betul nggak? Di atasnya ada capcay, baik nggak? Baik. Tambah lagi babi hong, tapi di bawahnya tetap ada kotoran tadi. Dimakan nggak? Enggak. Nggak mau dipaksa. Kita bilang kita baik. Saya bilang saya baik. Tapi saya ada dosanya. Tapi saya baik. Tapi saya ada dosanya. Tapi saya rajin ke gereja. Tapi saya ada dosanya. Tapi saya baik. Saya ibadah. Saya nolong orang. Tapi saya tetap ada dosanya. Betul nggak? Nggak bisa Tuhan dipaksa-paksa. Nggak bisa. Tuhan itu kudus. Tuhan itu sempurna. Wong kita aja yang nggak kudus, nggak sempurna, kita merasa, aduh nggak mau. Betul nggak? Nggak mau. Kita gimana ya? Ya kita nggak mau. Kita nggak mau. Tuhan juga nggak mau. Tuhan nggak bisa. Adam Hawa menurut Bapak Ibu teman-teman, berapa kali Adam Hawa berbuat dosa? Berapa kali? Banyak? Sering? Berapa kali Hawa makan buah? Satu. Alkitab menulis satu kali. Berapa kali Hawa memberi kepada Adam? Satu kali itu Alkitab menulis itu. Kemudian, apakah ada buah kedua? Alkitab nggak tulis itu. Mereka diusir. Kenapa? Karena hakikat Allah itu kudus. Allah itu sempurna. Allah itu, ya dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Sama seperti kita juga nggak mau. Biarpun ini enak, kita mending makan nggak enak tapi bersih. Setuju nggak? Nasi, tempe. Nggak usah pakai nasi, Bu. Sekarang ini. Oke lah, tempe, telur doang. Oke. Nggak usah ditambah yang enak-enak, asal bersih. Begitu ya, haleluya. Dosa memisahkan kita dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Karena manusia telah berbuat dosa, nggak bisa. Ditambahin dengan kebaikan, ditambahin dengan kekayaan, ditambahin dengan amal, ibadah. Tetap tidak bisa. Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Menurut Bapak Ibu adik-adik, orang kaya butuh Tuhan tidak? Orang sehat butuh Tuhan tidak? Semua orang butuh Tuhan. Orang sukses butuh Tuhan enggak? Orang yang rumah tangganya baik-baik butuh Tuhan enggak? Setiap orang butuh Tuhan. Kenapa? Karena dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Lihat gambarnya ya. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Next. Perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Karena dosanya tidak hilang. Dosanya tetap ada. Kayak tadi. Kotorannya nggak hilang. Biarpun ditumpuk capcay lagi, ditumpuk sei lagi, ditumpuk apa tadi, hong-hong itu ya, tumpuk apa semuanya itu tetap ada kotorannya, tidak hilang. Kebaikan gak bisa membuang itu semua dosa, betul. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus semua dosa. Tidak ada lagi dosanya.
Darah Tuhan Yesus menyucikan kita dari semua dosa. Next ayatnya kita akan lihat. Setelah ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ya. Matius 26 ayat 28. Kita baca sama-sama. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi siapa yang bisa menghapus dosa? Siapa bisa mengampuni dosa? Menurut ayat ini. Anak-anak muda boleh baca. 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yes, anak-anak muda yang pria saja. Coba, ibu mau dengar suaranya yang lebih keras lagi. 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Tuhan Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Jadi hanya darah Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa. Darah Tuhan Yesus yang dapat menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita. Siapa mau dosanya diampuni oleh Tuhan, katakan amin. Amin. Hanya darah Tuhan Yesus, darah yang berkuasa. Karena Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, darahnya, darah orang yang tidak berdosa, menyucikan kita dari semua kejahatan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, next. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia sendiri, yang wanita boleh baca 2, 3, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Tuhan sendiri sudah pikul dosa kita. Dosanya jangan diambil lagi oleh adik-adik, oleh kita semua. Betul tidak? Tuhan Yesus sudah pikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kalau kita hari ini mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, setiap orang yang sudah percaya Yesus itu Tuhan, orang itu boleh mengambil tubuh roti yang adalah tubuh, cawan yang adalah darahnya Tuhan. Tanda bahwa kita percaya tubuhnya Tuhan, kita percaya darahnya Tuhan, mati dicurahkan bagi kita. Bagi pengampunan dosa kita, bagi keselamatan kita. Katakan amin. Next. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang, katakan semua orang. Semua orang, tidak bicara apapun juga, siapapun juga, semua orang. Mungkin adik-adik Kristen dari kecil, sama seperti saya Kristen dari umur berapa Kristen begitu ya, mungkin SD kelas berapa. Tapi Tuhan berkata hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, dia diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. April boleh maju ke depan, sebentar ya. April sini sebentar. April percaya nggak ibu baik? Percaya. Dia percaya ya? Betul nggak percaya ibu baik? Percaya. April percaya nggak bahwa ibu bisa kasih ini sama April? Jangan ini dia jadi ragu ya. Ini deh, ini. Kalau ini kan persembahan gitu ya. Nah, April percaya nggak ibu bisa kasih ini sama April? Oh nggak percaya juga dia. Ya udah deh, kita turunkan lagi. Ini deh. April percaya nggak ibu bisa kasih ini sama April? Percaya. Ibu ulang ya. April percaya nggak ibu baik? Percaya. Percaya nggak ibu bisa kasih ini sama April? Percaya. April mau terima nggak? Kalau April terima, maka ini menjadi miliknya April. Setuju nggak? Kalau menerima, jadi miliknya April. Tapi kalau dia nggak mau terima, April mau terima nggak? Kamu say no? Tidak. Tidak. Maka ini menjadi milik siapa? Ibu atau April? Ibu. Tetap. Kalau percaya Tuhan Yesus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka Anda menjadi anak Allah. Amin. Anda menjadi anak Allah. Kalau anak Allah itu pasti akan bersama dengan Allah di surga. Percaya nggak? Percaya. Jadi kuncinya percaya
dan menerima. Bukan hanya percaya Tuhan Yesus, orang-orang Kristen percaya Tuhan Yesus, dia percaya deh. Tapi terima nggak dia jadi Tuhan? Aduh, gimana ya? Saya dong yang jadi Tuhan buat diri saya, gitu ya. Saya dong yang menentukan hidup saya. Percaya dan menerima. Makasih Apel. Mari kita baca sekali lagi ayatnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang ingin dan siapa yang sudah menjadi anak Allah, angkat tangan. Amin, haleluya. Next, ada doa. Oh, ini dulu. Semua orang sudah berdosa. Yang kedua, hukuman dosa itu maut. Yang ketiga, hukumannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi kesimpulannya ya. Yang pertama, semua orang sudah berdosa. Setuju nggak? Setuju. Semua orang sudah berdosa. Dan kalau orang berdosa, hukumannya adalah maut. Di neraka selama-lamanya, nggak bisa balik lagi. Anda mau coba nggak ke neraka dulu? Trip, open trip. Kan sekarang lagi zamannya open trip gitu ya. Open trip ke Gunung Gede. Nah, tour leadernya Kosem. Burangrang udah jelas teruji. Wes naik turun, kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan Google maksudnya. Orang sekian, Kosem sudah naik dan sudah turun lagi. Haleluya. Semua orang sudah berdosa. Dan hukuman dosa itu maut. Ya, maut di neraka selama-lamanya. Kita mau bilang orang itu baik, iya orang itu baik. Tapi apa orang baik tetap ada dosanya? Orang itu kelihatannya baik-baik, ya semua orang sudah berbuat dosa. Dan hukuman itu maut, kematian selama-lamanya. Kalau kita berjuang dengan diri kita sendiri nggak bisa. Aku berjuang pengen baik, berjuang pengen lepas rokok, berjuang pengen lepas pornografi, nggak bisa. Kenapa? Setiap orang itu ada dalam kuasa maut kecuali oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, hukuman sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Hukuman ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang bukan membawa agama. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi Tuhan Yesus menanggung semua dosa. Ia sendiri telah memikul semua dosa kita di atas kayu salib, di dalam tubuhnya, di atas kayu salib. Dipikulnya, itu sebabnya tubuhnya hancur. Tubuhnya tidak berbentuk lagi, rupa pun tidak, dipandang orang pun tidak, karena tubuhnya memikul semua dosa kita. Betul nggak? Tangan, kaki kita, pikiran kita yang berdosa, kata-kata kita berdosa, hati kita, semua dipikul oleh Tuhan Yesus. Semua hukuman kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia sendiri memikul hukuman kita. Dia sendiri memikul sakit penyakit kita. Hukuman ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, baca sama-sama, harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Terima sebagai Tuhan. Menerima sebagai Tuhan. Bukan hanya sebagai tokoh agama, bukan hanya sebagai orang Kristen biasa, tapi menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin, amin, amin. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Meminta pengampunan dosa kalau Yesus yang jadi Tuhan, bukan aku lagi. Mungkin kita berdosa. Setelah minta ampun sama Tuhan, dosanya diampuni, mungkin kita lupa berbuat dosa lagi. Tapi percaya, kalau kita percaya Tuhan Yesus dan kita tidak tinggal di dalam dosa, maka dosa kita diampuni dan kita mendapatkan hidup kekal. Next. Boleh turun sedikit atau kepotong? Oke, nggak apa-apa. Maka berdoalah demikian. Ya. Kalau kita pernah berdoa demikian, kita belajar untuk menolong orang berdoa demikian. Membimbing orang menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya. Kalau kita belum pernah berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan, pagi siang hari ini mari berdoa. Bukan hanya menjadi orang Kristen. Sekali lagi, bukan hanya menjadi orang beragama Kristen, tapi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Percaya. Tapi aku nggak mau terima.
Kenapa? Itu HP ibu, misal begitu ya. Ya, handphone ini tetap menjadi milik saya. Tapi kalau Anda percaya dan Anda menerima, maka Anda memiliki Tuhan Yesus, Yesus sebagai Tuhan. Maka berdoalah demikian, saya baca, setelah itu saya mau bimbing adik-adik untuk berdoa demikian. Tuhan, aku orang berdosa. Orang yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dia orang berdosa. Aku pernah marah, aku sering bohong, aku pernah curi, aku pernah melakukan dosa seksual, aku pernah, apalagi tadi, ramal-ramal, aku pernah datang ke paranormal, misal begitu ya. Aku berdosa Tuhan, aku pernah berontak sama orang tua, aku pernah ngerjain guru di sekolah, aku pernah gosipin orang, aku pernah benci, aku pernah ini. Ampuni aku Tuhan. Ya. Orang yang sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni oleh Tuhan. Aku percaya Yesus itu Tuhan. Aku menerima Engkau, masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ini doa kita untuk membimbing orang yang mau percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik semua bisa baca doa di depan? Mari kita semua bangkit berdiri. Para pelayan Tuhan boleh menyiapkan perjamuan Tuhan. Boleh lihat doanya di depan.